kali ini Utai mau membahas tentang iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku bulan Juli ini ya teman-teman. Utai mengambil sumber dari financedetik.com yang berjudul iuran BPJS Kesehatan yang berlaku per 18 Juli 2022 atau hari Senin kemarin ya. Nah, jadi yang mau Utai angkat di sini, BPJS Kesehatan kan sebelumnya memang ada isu akan menghapus kelas rawat 1, 2, 3 ya untuk menyamakan, jadi supaya tidak ada diskriminasi ya teman-teman dengan KRIS atau kelas rawat inap standar. Jadi berapapun iuran yang kalian bayar itu akan mendapatkan kelas rawat inap standar. Jadi tidak ada kelas rawat kelas 1, 2, atau 3 ya teman-teman. Nah, di sini terbagi menjadi 2 kelompok besar ya, yaitu peserta penerima upah, yaitu yang bekerja dan menerima gaji tetap secara formal gitu ya. Jadi terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu tuh termasuk ASN juga teman-teman. Nah, di sini batas bawahnya itu adalah upah minimum daerah ya, atau kabupaten. Kemudian batas atasnya itu adalah 12 juta teman-teman, dan iuran yang harus dibayarkan adalah 5% dari penghasilannya. Utai kasih contoh, misalkan seseorang yang bergaji 2 juta rupiah per bulan itu wajib membayar 5% dari penghasilannya. Jadi 5% dari 2 juta itu kan 100.000 ya teman-teman. Nah, tapi di sini ada ketentuannya teman-teman, yaitu 4%-nya dibayar oleh pemberi kerja, jadi dibayar oleh perusahaan, dan 1%-nya dibayar oleh pekerja. Alias kalau yang bergaji 2 juta membayar 1%-nya dari 2 juta ya teman-teman, yaitu 20.000. Sedangkan 4%-nya itu dibayar oleh perusahaan, yaitu 80.000. Seperti itu teman-teman. Dan kalau misalkan orang dengan gaji 12 juta, maka BPJS-nya itu 5% dari 12 juta alias 600.000 teman-teman. Nah, 4% dibayarkan oleh perusahaan alias 4% dari 12 juta itu 480.000, dan yang dibayar oleh pekerja adalah 120.000. Jadi batas atasnya maksimum yang dibayar oleh pekerja itu hanya 120.000 ya teman-teman. Nah, kasusnya bagaimana kalau yang bergaji 13 juta ke atas misalkan? Itu akan tetap mengikuti batas atas, yaitu 12 juta. Jadi tetap yang dibayar oleh pekerja hanya 1% dari 12 juta alias 120.000 ya teman-teman. Berbeda dari ketentuan sebelumnya. Kalau yang kelas 1 itu kan 150.000, kelas 2 itu 100.000, dan kelas 3 35.000. Nah, kali ini karena ada kelas rawat inap standar, jadi maksimum yang dibayar oleh pekerja adalah 120.000 ya teman-teman, maksimum. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelompok kedua adalah kelompok yang bukan penerima upah. Jadi bukan pekerja atau bukan pekerja informal ya teman-teman. Misalkan teman-teman ini memiliki usaha seperti itu ya, usaha sendiri, atau belum bekerja atau terkena PHK misalkan. Jadi termasuk ke dalam kelompok yang tidak menerima upah tetap ya. Nah, itu masih mengikuti iuran BPJS yang sebelumnya, yaitu kelas 1 150.000, kemudian kelas 2 100.000, dan kelas 3 35.000 per orang per bulan. Jadi masih aturan BPJS yang lama ya teman-teman, tergantung akan memilih yang mana. Nah, aturan ini masih yang dipercayai dan diterima ya pada bulan Juli ini. Cuman nanti kalau misalkan ada perubahan, Utai akan update lagi ya teman-teman. Nah, kemudian untuk BPJS yang memang sebelumnya dibayarkan oleh pemerintah alias PBI, itu masih tetap gratis kok teman-teman. Jadi kalian jangan perlu khawatir dengan aturan BPJS Kesehatan yang sekarang, karena memang maksimumnya pun 120.000 untuk pekerja ya, kecuali untuk kalian yang memiliki perusahaan ini cukup berat sekali ya, karena
iuran BPJS-nya itu 5% dari gaji ya teman-teman. Cuman nanti yang akan kita dapatkan yaitu kelas rawat inap standar. Jadi tidak ada yang berbeda. Semua masyarakat Indonesia akan mendapatkan kelas rawat inap yang sama ya teman-teman, tidak dibedakan. Nah, saat ini masih diuji cobakan di 5 rumah sakit yang milik pemerintah mengenai kelas rawat inap standar ini ya teman-teman. Jadi di 5 rumah sakit tersebut sekarang tidak ada kelas 1, 2, 3 seperti itu. Jadi untuk uji coba ya, coba untuk mengawal gitu ketetapan ini. Kalau misalkan nanti ada kekurangan, kita boleh memberi saran mungkin ya. Karena ini semua untuk kesejahteraan masyarakat ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum memiliki BPJS Kesehatan, yuk daftar ya teman-teman, karena memang di undang-undang juga diwajibkan untuk semua warga Indonesia untuk memiliki BPJS Kesehatan ya. Nah, terutama untuk yang memiliki keluarga yang memang sudah sepuh dan memiliki beberapa penyakit yang memang harus sering dibawa ke rumah sakit ya teman-teman. Ini BPJS sangat membantu sekali, karena jujur saja UT sudah menikmati manfaat BPJS Kesehatan dari pemerintah. Simpang siur yang terjadi mengenai iuran BPJS Kesehatan semoga bisa dicerna dengan baik ya teman-teman. Artinya maksimum iuran hanya 120.000 untuk pekerja ya. Kecuali untuk perusahaan itu memang agak berat ya, seperti itu. Nah, semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian yang masih bingung mengenai aturan baru BPJS Kesehatan yang akan menghapus kelas rawat 1, 2, 3 tapi diganti dengan kelas rawat inap standar. Nanti jika ada kebijakan baru, UT akan update ya di Keluarga Sakti. Jadi jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info terbaru ya, terutama seputar BPJS Kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.